Ya. Ya. Bagaimana kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah Pak Jul sehat. Jadi saya seperti janji kemarin Pak. Jadi saya hari ini mungkin untuk persiapan supervisi. Jadi masih banyak hal mungkin yang harus saya diskusikan dengan Pak Jul. Oh iya. Iya saya melihat Bapak hari ini ingin melaksanakan coaching. Ya. Cuma saya sebagai supervisor sebelum pelaksanaan kegiatan coaching mungkin ingin menggali sedikit informasi dari Pak Yusuf. Ya. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Mohon maaf Pak, saya masih agak bingung Pak dengan kompetensi yang dimaksud itu, apa yang harus. Iya, kompetensi inti coaching itu kan ada 3 Pak. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira Pak Yusuf mau mengembangkan yang mana? Kalau yang pertama tadi itu Pak, presence itu yang bagaimana Pak? Bagaimana Bapak hadir seutuhnya pada saat proses coaching? Kalau mendengarkan aktif, bagaimana Bapak nanti mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh coach? Dan yang terakhir pertanyaan berbobot itu, bagaimana Bapak nanti mampu menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu? Iya Pak. Saya sepertinya yang presence. Oh, presence Ya. Dari presence itu kira-kira bagaimana yang perlu saya amati? Maksud saya, apakah dari sikap Bapak terhadap coach, ataukah bagaimana Bapak perhatian Bapak terhadap coach? Kan itu masuk dalam kompetensi presence itu. Bapak hadir seutuhnya. Saya tetap 2 hal itu sepertinya akan ada Pak. Artinya bisa saja mungkin kehadiran atau apa namanya yang dirasakan nanti kondisional Pak. Saya belum bisa memastikan seperti apa. Iya, terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya kira ini Pak, untuk karena pelaksanaan coaching ini mudah-mudahan ini bisa menghasilkan hal yang lebih baik, yang lebih positif, kira-kira begitu Pak. Saya yakin bahwa dengan proses coaching nanti yang akan saya lakukan, ini hasilnya akan maksimal. Paling tidak nanti berbagai informasi dari coachingnya itulah nanti coachingnya sendiri akan sebenarnya mengidentifikasi sampai dengan memutuskan harus langkah apa yang akan dilakukan. Oke, Ya. terima kasih atas informasi awalnya. Nanti kita akan mengamati bagaimana proses coaching yang Pak Yusuf akan lakukan. Ya Pak, jadi kebetulan saya sudah bersiap, pada kebetulan yang siap hari ini Ibu Jenny sebenarnya sudah bikin janji Pak, dan juga sudah disalahkan kita laksanakan. Oke, nanti saya coba amati kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi santai aja Ibu ya. Kita saja Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Karena ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya teknis. Nama ini Alupinta. Alupinta bernama, jadi Alupinta ini intinya ibu yang memperkenalkan. Jadi karena tidak ada telepon tambahan, sebetulnya yang ibu mau sampaikan atau mau diskusi dari saya ini hari ini tentang apa? Nah, sebenarnya saya ini memiliki problem tentang keyakinan kelas yang telah disepakati itu banyak dilanggar oleh siswa saya. Dilanggar ya. Iya, banyak dilanggar oleh siswa saya. Untuk bermaaf ini bukan
bagaimana dari situasi sekarang? Dia seperti apa kira-kira yang saya akan laksanakan dalam kelas nanti. Kemudian yang kedua saya akan segera pada kepala sekolah juga Ya, dan terutama orang tua siswa. orang tua siswa. Iya, Ya. saya libatkan mereka. Kalau pelibatan berarti saudara itu kalau macam kan itu kelas satu Ya. berarti memang tidak salah orang itu kalau kira-kira itu misalnya kan di DP anak itu mendampingi orang tuanya. Orang tuanya. Nah, kalau yang lain lagi misalnya kalau orang mau badan orang kira-kira bagaimana? Tapi kan ibu so tahu itu so. Iya, saya bisa. Insya Allah saya bisa mengatasi hal itu Pak. Nah, terusnya ya mungkin kemandirian itu sebenarnya memang guru kelas 1 SD ini waduh saya sendiri tidak mampu. Tapi ya terus kan yang diberikan teman-teman guru, kepala sekolah, Orang tua. ya orang tua berarti ada ini ya ada 3 hal yang paling esensial di situ. Terus kira-kira kapan ibu mau mulai melakukan perubahan ini? Dilaksanakan secepatnya Pak. Dan saya juga secara konsisten melaksanakan hal ini supaya pengelolaan kelasnya itu lebih maksimal karena ini kan sudah memasuki hari efektif. Jadi Ya, ya. secepatnya saya laksanakan Pak. Iya karena betul hari efektif belajar ya Iya, atau hari tahun efektif. ajaran baru. Karena kalau tidak salah itu pekan kedua ini pekan kedua. Luar biasa. Artinya ibu setelah saya mendengarkan yang ibu sampaikan saya simak dengan baik. Saya ingin bertanya bagaimana kesimpulan yang kira-kira bisa ibu sampaikan dari percakapan kita orang hari ini. Alhamdulillah dari percakapan kita ini Pak, saya bisa mendapatkan gambaran kira-kira bagaimana saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Saya doakan ibu mudah-mudahan ini solusinya bisa itu tadi pada bisa melibatkan teman-teman guru yang mungkin juga sama sibuknya, orang tua masih melibatkan, kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab umum. Saya kira saya doakan itu mudah-mudahan ini bisa sukses, apalagi dengan target sudah segera dilaksanakan. Karena kalau tidak laksanakan sekarang ini menuntas terus ya. Iya, kelanjutan sampai di kelas 2 seperti itu Pak. Iya. Itu luar biasa tuh ibu semangat. Tetap semangat ibu semangat serius. Jadi sebelum mau diakhiri apalagi ibu hati sebelum mengajar baru saya semua pergi bahasa televisi poli di sekolah lain ini. Mau pergi Pak Ajun ke sekolah, belum tuna. Jadi Iya. bagaimana perasaan ibu hari ini? Alhamdulillah Pak. Depan. Alhamdulillah Pak, perasaan saya lega ketika saya mengungkapkan permasalahan saya dan saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya ketika saya mendapat gambaran dari Bapak. Oke, sukses selalu ibu, makasih banyak. Amin. Saya mau pamit ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa setelah aktivitas tadi termasuk saya melaksanakan coaching dengan untuk rangkaian kegiatan supervisi hari ini Pak. Dan semangat penuh. Iya Pak Yusuf, saya juga tadi sudah mengamati proses Pak Yusuf melaksanakan coaching dengan ibu ini. Ya. Sebelumnya kan kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi. Ya Pak. Nah dari percakapan praobservasi itu Pak Yusuf inginnya mengambil kompetensi yang ingin dikembangkan itu yaitu presence atau yang mana Pak Yusuf hadir seutuhnya pada saat proses coaching. Nah di percakapan pasca observasi ini saya ingin bertanya sama Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf menilai kinerjanya sendiri pada saat proses coaching tadi. Artinya dari kompetensi presence yang ingin Pak Yusuf kembangkan, menurut Pak Yusuf
apakah Pak Yusuf menilainya seperti apa mungkin? Saya nilai Pak, kalau untuk kehadiran penuh ini pada saat proses tadi, mohon maaf Pak, saya ini tadi bahasa yang saya gunakan dengan Ibu Jenny itu bukan bahasa formal, karena untuk bisa memahami konsep kehadiran penuh harus menggunakan bahasa yang mudah Iya, yang saya lebih relate. Jadi saya kira sudah ini, meskipun mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin masih saya anggap kurang. Iya Pak Yusuf. Nah, penilaian Pak Yusuf tadi, menurut Pak Yusuf dari hasil coaching itu Pak Yusuf sudah maksimal. Ya. Namun bolehkah saya misalnya menyampaikan hasil dari pengamatan saya setelah mengamati proses coaching Pak Yusuf tadi? Boleh Pak, boleh sekali. Artinya kan saya sudah sampaikan Pak, masih ada beberapa hal menurut saya, apalagi Iya. menurut Bapak sebagai profesor kan. Nah, jadi saya setuju Pak. Iya, saya beberapa hal tadi sempat mencatat prosesnya Pak. Ya. Saya mengamati tadi pada saat Pak Yusuf melaksanakan proses coaching, Pak Yusuf melakukan prosesnya dengan sangat baik, dan itu sudah misalnya dari standarnya itu sudah sangat bagus Pak. Namun saya ingin bertanya Pak, bagaimana pendapat Pak Yusuf mendengar hasil pengamatan saya tadi? Saya tidak mau berbangga Pak, kalau mau dikatakan sangat bagus. Kalau tadi saya menyadari saya cenderung masih agak dominan mengajukan pertanyaan, hanya karena ingin menggali, merasakan kehadiran penuh dengan Ibu Jenny. Kok sepertinya saya beberapa kalimat saya itu agak mendominasi, sehingga tadi mungkin Pak bisa lihat reaksinya Ibu Jenny masih agak gelagata begitu, agak kaget kayaknya. Nah, itu yang ini Pak, kayaknya saya harus perbaiki itu. Betul sekali Pak. Iya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Meskipun saya tadi menyampaikan prosesnya sudah bagus, Ya. tapi dari hasil pengamatan saya melihat masih ada beberapa sisi-sisi yang mungkin perlu dikembangkan ke depannya. Ya. Termasuk yang disampaikan Pak Yusuf tadi, ya itu juga yang menjadi catatan saya Pak. Artinya sebagai seorang coach itu paling tidak dia bisa mendengarkan tanpa harus tadi sampaikan mendominasi. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi biarkan coach itu menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya, permasalahannya. Pak Yusuf sebagai coach bisa mendengarkan, hadir untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan dari coach. Betul, Pak Yusuf sudah bisa ternyata memahami apa yang menjadi pengamatan saya tadi. Ya Pak. Nah kira-kira ke depannya Pak, apa rencana yang ingin Bapak lakukan? Rencana saya Pak, jadi memang kan artinya saya sudah memahami 3 kompetensi yang harus tapi kalau yang harus saya paling kembangkan ini adalah tentang bagaimana sebenarnya hadir seutuhnya pada setiap permasalahan orang lain. Seolah-olah Pak, rasa empati dan empati itu yang paling esensial. Ketika misalnya tadi ya Ibu Jenny misalnya merasakan ada siswa begini, ada yang menangis kan mengganggu sebenarnya, tapi di sisi lain kan kasihan ini anak, saya ingin hadir seperti itu sebetulnya. Itu yang akan terus saya dalami, tapi bukan berarti yang kompetensi kedua mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbuat-buat itu saya abaikan, tidak. Tapi 2 kompetensi itu artinya akan menjadi pendukung utama agar saya secara totalitas ketika coaching dengan menggunakan kompetensi hadir seutuhnya atau present. Ya. Oke Pak Yusuf. Nah kira-kira dari rencana yang sudah sampaikan Pak Yusuf tadi, kira-kira apa langkah yang Pak Yusuf ingin lakukan untuk kemudian mengembangkan kompetensi itu? Dalam artian kapan Pak Yusuf ingin melaksanakan, di mana, siapa yang bisa membantu,
Karena ini kan terkait dengan pembelajaran permasalahan-permasalahan teman guru, jadi sebetulnya kalau untuk kapan saja bisa. Artinya biasanya Pak, kalau melihat ini sebetulnya biasanya saya melihat guru itu pagi ketika ini biasa melihat dari ekspresi wajahnya, biasanya murung. Kita kan bisa kita baca Pak dari tanda-tanda itu ya. Nah, biasanya saya untuk bisa yang bersangkutan itu misalnya menyampaikan ke saya memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik. Nah misalnya atau apa ya, misalnya pertanyaan sederhananya, sepertinya ini kurang semangat. Jadi pertanyaan otomatis yang kemudian nanti saya akan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan bot, tetapi poinnya itu kembali ke saya akan hadir seutuhnya untuk permasalahan itu, termasuk bahkan mungkin akan membantu secara langsung. Baik Pak Yusuf. Alhamdulillah Pak Yusuf, insya Allah hasil pengamatan saya ini dalam proses coaching tadi, Ya, insya Allah saya akan catatkan dalam kegiatan supervisi akademi. ya Pak, siap. Ya, baik Pak. Jadi semua yang saya amati akan menjadi pengamatan atau tercatat dalam kegiatan supervisi akademi. Nah, terakhir Pak Yusuf mungkin bisa menyampaikan apa yang Pak Yusuf dapat dari proses ini. Ya artinya Pak, dari kegiatan kemudian saya melakukan coaching tadi yang sempat diamati oleh Bapak sampai dengan sekarang, pada dasarnya saya tidak takut, saya melakukannya dengan baik, saya menganggap itu sebagai hal yang positif, dan insya Allah ini akan terus berkembang, saya kembangkan agar nilai-nilai supervisi, nilai-nilai coaching itu benar-benar saya bisa implementasikan secara bertahap dan konsisten. Iya Pak, luar biasa Pak Yusuf. Tidak Saya biasa, kira Pak. itu saja yang kita bisa diskusikan hari ini terkait proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Yusuf. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan mungkin setelah ini silahkan lanjutkan artikel. Oh ya, Terima kasih Pak. Ya,